Ada beberapa sahabat yang curhat kepada saya, Bunda, ada jahitan yang beberapa bulan tidak diambil, bahkan ada jahitan yang 1 tahun tidak diambil. Bahkan kemarin ada yang curhat, kalau di total baju-baju yang tidak diambil, baju yang sudah diambil tidak dibayar, itu totalnya ada 4 juta. Bagaimana kita menyikapinya? Baik, saya akan menjawab berdasarkan konsep rezeki. Gini ya. Yang namanya penjahit, ketika ada yang jahitan diambil tidak dibayar, jahitan diambil bayarannya kurang, jahitan sudah selesai tidak segera diambil, itu sudah menjadi fenomena umum. Hampir semua penjahit merasakan hal itu. Hampir semua penjahit mengalaminya. Kalau tidak percaya, tanya sama temennya, pasti begitu. Begitu juga dengan saya. Nah, bagaimana cara menyikapinya? Kita kembali kepada konsep rezeki. Yang namanya rezeki itu lagi-lagi sudah diatur. Sudah ada yang membagi-bagi, ini rezekimu, ini rezekinya, hari ini rezekimu ini, besok rezekimu ini. Nah, ketika ada yang tidak bayar, ketika ada yang bayarnya kurang ataupun sudah jadi nggak segera diambil, sebenarnya tugas kita adalah ikhtiar untuk mengambil rezeki. Kita sudah berikhtiar. Kalau ternyata rezeki itu tidak nyampe ke tangan kita, yakinlah bahwa yang namanya rezeki itu tidak pernah tertukar. Kalau memang itu jatahnya kita, cepat atau lambat akan datang ke kita. Kalau bukan jatahnya kita, sampai kapanpun tidak akan datang ke kita. Kadang-kadang kita tidak menyadari bahwasannya yang namanya rezeki yang menjadi jatah kita itu sebenarnya sudah diganti sama Allah. Gimana cara gantinya? Dengan mendatangkan orderan lain dalam jumlah banyak. Misalnya ada satu baju yang tidak diambil, mungkin nilainya 100.000, tapi Allah mendatangkan rezeki, mendatangkan orderan dari jalan lain dengan nilai 1 juta misalnya. Begitulah cara Allah mengganti jatah kita ketika tidak tersampaikan ke kita, Allah menggantinya dari jalan lain. Kita harus memahami dari segi itu. Nah, ketika kita memikirkan baju yang tidak diambil, baju yang tidak dibayar lunas, hanya separuh bayarnya. Kalau kita fokus mikir ke situ, itu akan membuat mood kita jadi buruk. Bisa jadi kita uring-uringan, bisa jadi kita jadi males kerja, bisa jadi kita akhirnya ketemu orangnya itu jadi nggak enak hati, ketemu orangnya jadi kesel. Yang rugi siapa? Yang rugi kita. Hati kita jadi nggak enak, mood kita jadi jelek, uring-uringan. Itu semua justru akan menjauhkan kita dari rezeki. Tetap saja bergembira. Yang tidak dibayar biar jadi urusan Allah. Yang tidak dilunasi, bayarnya kurang, biar jadi urusan Allah. Ketika baju sudah jadi nggak segera dibayar, yang jelas kita sudah mengerjakan tugas kita. Tanggung jawab kita sudah kita selesaikan. Begitu tanggung jawabnya sudah diselesaikan, ternyata bayarannya tidak sesuai yang kita harapkan, biarkan semuanya menjadi urusan Allah. Kalau memang masih menjadi rezeki kita di dunia, pasti akan datang entah dari jalan lain. Kalau bukan menjadi rezeki kita di dunia, bisa jadi itu menjadi tabungan kita di akhirat. Yang penting kita fokus pada orderan yang saat ini ada, kita selesaikan dengan baik. Jangan sampai uring-uringan, jangan sampai memendam sampah di dalam hati. Karena apa? Aura yang buruk itu akan menghambat rezeki. Tapi kalau kita selalu bergembira, ketika kita menyerahkan semuanya kepada Allah, rezeki itu akan deras sekali datang ke kita. Semoga bisa mencerahkan bagi kita semua, termasuk saya sendiri. Untuk para penjahit, salam satu jarum dan tetap semangat.